Pemohon mendalilkan adanya kehadiran Mayor Teddy dalam acara debat calon presiden dan wakil presiden debat Capres tahun 2024 dan seterusnya dianggap diucapkan. Pemohon mengajukan bukti P58. Bawaslu menyampaikan keterangan pada pokoknya dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bawaslu mengajukan bukti PK 94, bukti PK 104 sampai dengan bukti PK 106. Bahwa setelah mahkamah memeriksa secara saksama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat tulisan yang diajukan oleh pemohon, keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, mahkamah mempertimbangkan bahwa permasalahan yang didalilkan pemohon telah diselesaikan oleh Bawaslu berdasarkan hasil kajian awal yang menyimpulkan tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilu berupa ketidaknetralan TNI yang dilakukan oleh Mayor Teddy Indrawijaya karena kehadiran yang bersangkutan dalam acara debat Capres yang diselenggarakan oleh KPU adalah dalam kapasitasnya sebagai petugas pengamanan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan, sebagaimana hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 281 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pemilu yang menyatakan kampanye pemilu yang mengikut sertakan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wali Kota, dan wakil-wakil harus memenuhi ketentuan tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu mahkamah mendapat keyakinan hal tersebut tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menggunakan fasilitas Kementerian Pertahanan berupa helikopter untuk melakukan kampanye. Pemohon mengajukan bukti P59 dan bukti 60. Bawaslu Kabupaten Agam menyampaikan keterangan pada pokoknya dan seterusnya dianggap diucapkan. Bawaslu mengajukan bukti PK 107 dan bukti PK 108. Bahwa setelah mahkamah memeriksa secara seksama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat tulisan yang diajukan oleh pemohon, keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, mahkamah mempertimbangkan bahwa dalil pemohon telah diselesaikan oleh Bawaslu berdasarkan kajian awal yang menyimpulkan tidak terdapat pelanggaran kampanye pemilu berupa pemasangan dan penggunaan atribut partai yang mengarah kepada kampanye baik dalam kegiatan kunjungan kerja di Nagari Batu Palano maupun tidak terdapat penggunaan fasilitas pemerintah dalam kegiatan kampanye di Pasar Raya dan Hotel Mercure. Oleh karena itu mahkamah tidak mendapat keyakinan akan kebenaran dalil yang dipersoalkan oleh pemohon tersebut. Di samping terhadap dugaan pelanggaran tersebut telah dilakukan penanganan oleh Bawaslu sebagaimana kesimpulan Bawaslu. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut mahkamah, dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang juga tercatat sebagai Ketua Dewan Pengarah TKN Prabowo Gibran melakukan pelanggaran pemilu dan seterusnya dianggap dibacakan. Pemohon mengajukan bukti P61 dan bukti P62 serta saksi Mirza Zulkarnain. Bawaslu menyampaikan keterangan pada pokoknya dan seterusnya dianggap diucapkan. Bawaslu mengajukan bukti PK 95, bukti PK 109, dan bukti PK 110. Bahwa setelah mahkamah memeriksa secara seksama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat tulisan serta saksi yang diajukan oleh pemohon, keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, mahkamah mempertimbangkan meskipun dua kegiatan yang dilakukan oleh Erlangga Hartarto berhimpitan waktu pelaksanaannya satu dengan yang lainnya, yaitu kegiatan menghadiri HUT Partai Golkar yang dilakukan dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Partai Golkar dan kegiatan pembagian sembako dalam kapasitasnya sebagai Menteri Perekonomian. Menurut mahkamah, pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap kegiatan HUT Partai Golkar maupun kegiatan pembagian sembako yang dilakukan oleh Erlangga Hartarto telah sesuai dengan tugas dan kewenangan Bawaslu untuk melakukan tindakan pencegahan,
untuk memastikan tidak adanya kegiatan kampanye dalam pelaksanaan kegiatan Kementerian Perekonomian berupa pembagian sembako maupun tidak adanya penggunaan fasilitas pemerintah dalam kegiatan kampanye HUT Partai Golkar. Terlebih lagi, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu tersebut, telah ternyata tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran pemilu selama berlangsungnya kedua kegiatan tersebut. Oleh karena itu, kesimpulan Bawaslu demikian, Mahkamah menilai sebagai bentuk yang harus dihormati. Karena jika Mahkamah mempunyai penilaian tersendiri, hal tersebut harus dibuktikan lebih lanjut oleh pemohon dalam persidangan. Sementara hal itu tidak dilakukan, sehingga Mahkamah tidak mendapat keyakinan akan kebenaran dalil pemohon tersebut. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir tidak pernah melakukan cuti maupun mundur dari jabatannya dan seterusnya dianggap dibacakan. Pemohon mengajukan bukti P67 sampai dengan bukti P68. Bawaslu menyampaikan keterangan pada pokoknya dan seterusnya dianggap diucapkan. Bawaslu mengajukan bukti PK 96, bukti PK 112 dan bukti PK 113. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat tulisan yang diajukan oleh pemohon dan keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang disampaikan, Mahkamah mempertimbangkan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Menteri BUMN Erick Thohir telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu sesuai dengan tugas kewenangannya dan kewajibannya. Namun dalam menarik kesimpulan terkait dugaan pelanggaran pemilu terhadap peristiwa tersebut, Bawaslu belum memperhatikan aspek lain seperti penggunaan fasilitas negara, citra diri dilakukan dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan negara maupun waktu pelaksanaan yang berada dalam tahapan kampanye pemilu. Hal demikian terjadi karena tidak adanya persyaratan baku maupun tata urut atau pisau analisis yang harus digunakan oleh Bawaslu dalam menentukan bagaimana suatu peristiwa dianggap memenuhi atau tidak memenuhi syarat material, sehingga menyebabkan penarikan kesimpulan dari peristiwa yang diduga terdapat pelanggaran pemilu tidak dilakukan secara komprehensif. Namun demikian, Mahkamah tidak dapat berpendapat terlalu jauh mengingat hal tersebut tidak diajukan bukti lebih lanjut dalam persidangan yang dapat meyakinkan Mahkamah akan kebenaran dalil pemohon tersebut. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan pejabat Kabupaten Batubara, Sumatera Utara diduga mengarahkan untuk menggunakan dana desa agar dapat dialokasikan sebagai dana kampanye pasangan calon nomor urut 2. Pemohon mengajukan bukti P74 dan bukti P297. Bawaslu menyampaikan keterangan pada pokoknya dan seterusnya dianggap diucapkan. Bawaslu mengajukan bukti PK 97, PK 114 dan bukti PK 115. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan seksama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat tulisan yang diajukan oleh pemohon, dan keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang disampaikan, Mahkamah mempertimbangkan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh pejabat Kabupaten Batubara, Sumatera Utara telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu sesuai dengan tugas, kewenangan, dan kewajibannya. Berdasarkan bukti yang diajukan oleh Bawaslu, menurut Mahkamah, kesimpulan Bawaslu yang memandang perlu bagi pelapor untuk melengkapi bukti agar diketahui secara jelas peristiwa yang sebenarnya terjadi adalah kesimpulan yang dapat dibenarkan. Sementara itu, Mahkamah tidak mendapat bukti lebih lanjut dalam persidangan atas proses selanjutnya atas kebenaran dugaan dalil pemohon aku. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan dalam akun resmi Twitter milik Kementerian Pertahanan digunakan untuk kampanye dengan memberikan hashtag Prabowo Gibran 2024. Pemohon mengajukan bukti P79 dan bukti P80 serta ahli Joherman Syah Johan. Bawaslu
menyampaikan keterangan pada pokoknya dan seterusnya dianggap diucapkan. Bawaslu mengajukan bukti PK 98, bukti PK 99, bukti PK 116 sampai dengan bukti PK 118. Bahwa setelah mahkamah memeriksa secara seksama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat tulisan yang diajukan oleh pemohon, dan keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang disampaikan, mahkamah mempertimbangkan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan, Kemhan, dalam hal ini pegawai ataupun pejabat Kemhan, telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu sesuai dengan tugas, kewenangan, dan kewajibannya. Namun dalam menarik kesimpulan terkait dugaan pelanggaran pemilu terhadap peristiwa tersebut, Bawaslu kurang memperhatikan aspek lain seperti penggunaan fasilitas negara, citra diri, dilakukan dalam pelaksanaan tugas penyelenggara negara maupun waktu pelaksanaan yang berada dalam tahapan kampanye pemilu. Hal demikian terjadi karena tidak adanya persyaratan baku maupun tata urut atau pisau analisis yang harus digunakan oleh Bawaslu dalam menentukan bagaimana suatu peristiwa dianggap memenuhi atau tidak memenuhi syarat material, sehingga menyebabkan penerikan kesimpulan dari peristiwa yang diduga terdapat pelanggaran pemilu tidak dilakukan secara komprehensif. Sementara itu dalam persidangan, mahkamah tidak mendapat bukti yang meyakinkan akan kebenaran dalil pemohon akuo. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut mahkamah dalil pemohon akuo adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan terdapat kepala desa Sambiroto, Ngawi yang diintimidasi oleh petinggi Asosiasi Kepala Desa Kabupaten Ngawi untuk memberikan dukungan kepada pasangan calon nomor urut 2 dengan membuat video deklarasi. Pemohon mengajukan bukti P46 dan bukti P47 serta saksi Andri Ermawan. Bawaslu Kabupaten Ngawi menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu dan seterusnya dianggap diucapkan. Bawaslu mengajukan bukti PK 119, bukti PK 124, dan bukti PK 125. Bahwa setelah mahkamah memeriksa dengan saksama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat tulisan serta saksi yang diajukan pemohon, dan keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, mahkamah mempertimbangkan bukti pemohon berupa video cuplikan berita online yang berisi video pernyataan langsung Kepala Desa Sambiroto ketika membuat video pernyataan dukungan kepada pasangan calon nomor urut 2 bersama dengan perangkat Desa Sambiroto. Dalam video cuplikan berita online tersebut juga Kepala Desa Sambiroto mengatakan tidak adanya tekanan dari petinggi yang membuat video dukungan tersebut. Kepala Desa Sambiroto membuat video dukungan tersebut didasarkan dari informasi yang tidak juga disebutkan dari mana, bahwa untuk mengamankan posisinya harus membuat video dukungan. Selain itu, berdasarkan keterangan saksi Andri Ermawan dalam persidangan, saksi hanya menyatakan terdapat pengaduan kepada call center THN Amin terkait adanya ancaman kepada kepala desa di Ngawi. Namun tidak ada satupun saksi yang bersedia untuk membuat laporan kepada Bawaslu karena diduga adanya intimidasi. Dengan demikian menurut mahkamah, dugaan pelanggaran pemilu ini telah diselesaikan oleh Bawaslu dan berdasarkan bukti yang diajukan oleh pemohon serta keterangan saksi dalam persidangan, mahkamah tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran pemilu dan juga dugaan pengarahan kepala desa untuk mendukung pasangan calon nomor urut 2. Video bukti P46, bukti PK 119, dan saksi Andri Ermawan. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut mahkamah dalil pemohon akuo tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan beberapa peristiwa yang pada pokoknya menerangkan kegiatan yang dilakukan oleh menteri maupun pejabat negara lain untuk terlibat dalam upaya pemenangan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran, yaitu dan seterusnya huruf A sampai dengan huruf K beserta alat bukti masing-masing dianggap diucapkan. Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut di atas telah mahkamah memeriksa secara saksama dalil pemohon serta bukti-bukti surat tulisan yang diajukan pemohon untuk mendukung dalilnya.
Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa pemohon hanya mengajukan bukti berupa berita maupun video yang bersumber dari media online tanpa diikuti oleh dukungan saksi ataupun ahli untuk menguatkan dalil-dalil yang diajukan pemohon. Terhadap berita maupun video online tersebut, setelah mahkamah mencermati lebih lanjut apa yang menjadi substansi dari pemberitaannya, tidak ada hal yang menunjukkan secara spesifik bagaimana, kapan, di mana, serta kepada siapakah ketidaknetralan yang dilakukan oleh para menteri dan pejabat negara tersebut. Apakah tindakan tersebut dilakukan dalam masa kampanye ataukah sebelum ataupun setelah masa kampanye. Karena itu bukti yang diajukan oleh pemohon tidak mencukupi bagi mahkamah untuk meyakini dan menilai apakah peristiwa yang didalilkan oleh pemohon termasuk dalam pelanggaran pemilu. Bahwa ketiadaan bukti lain berupa laporan dugaan pelanggaran pemilu yang diajukan kepada Bawaslu menunjukkan pemohon telah melepaskan haknya untuk mengajukan keberatan atau laporan dugaan pelanggaran pemilu sesuai dengan tahapannya. Terlebih lagi bukti yang diajukan pemohon berupa pemberitaan online merupakan bukti petunjuk yang mudah untuk diakses sehingga seharusnya dapat sesegera mungkin untuk segera diajukan laporan dugaan pelanggaran pemilu kepada Bawaslu. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut mahkamah dalil pemohon akuo adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa selanjutnya pemohon mendalilkan Presiden Joko Widodo dalam melanggengkan jabatannya dilakukan dengan mengerahkan atau mengorganisir kepala desa atau perangkat desa dan seterusnya dianggap diucapkan. Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya dari pemohon bukan menjadi beban termohon untuk menangkalnya. Pihak terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil pemohon aku dan seterusnya dianggap dibacakan. Pemohon mendalilkan tidak netralnya kepala desa dan perangkat desa yang hadir dalam kegiatan Deklarasi Nasional Desa Bersatu untuk Indonesia Maju pada 19 November 2023 dan seterusnya dianggap dibacakan. Pemohon mengajukan bukti P20 dan seterusnya dianggap dibacakan dan saksi Muhammad Ifauji dan ahli Juherman Sahjohan. Bawaslu menyampaikan keterangan pada pokoknya dan seterusnya dianggap diucapkan. Bawaslu mengajukan bukti PK29, bukti PK30, 45 sampai dengan 51 serta saksi Sahroji dan ahli Muhammad Al-Hamid. Bahwa setelah mahkamah memeriksa dan dengan seksama dari pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat tulisan serta saksi dan ahli yang diajukan oleh pemohon, dan keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti saksi dan ahli yang disampaikan, maka mempertimbangkan dugaan pelanggaran pemilu yang terdapat dalam kegiatan Deklarasi Nasional Desa Bersatu untuk Indonesia Maju pada tanggal 19 November 2023 di Indoor Multifunction Stadium Indonesia Area, Gelora Bung Karno, Jakarta telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu sesuai dengan tugas, kewenangan, dan kewajibannya. Adapun Bawaslu tidak dapat menindaklanjuti laporan atau temuan terhadap peristiwa tersebut disebabkan tidak adanya pengaturan terkait dengan kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai kampanye dan dilakukan sebelum masa kampanye dimulai. Dalam hal ini pengaturan yang terdapat dalam Undang-Undang Pemilu maupun PKPU tidak memberikan pengaturan lebih lanjut terhadap segala bentuk tindakan dan kegiatan yang memberikan dukungan kepada peserta pemilu sebelum dan sesudah masa kampanye. Terlebih sebagaimana telah dipertimbangkan mahkamah dalam pertimbangan hukum sebelumnya, seharusnya lembaga pengawas mengawasi atas jalannya pemerintahan atau eksekutif. Dalam hal ini DPR dapat proaktif menggunakan kewenangan konstitusionalnya, bukan membiarkan dan akhirnya secara keseluruhan dianggap Mahkamah Konstitusi dapat menyelesaikannya. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas menurut mahkamah, dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan kepala desa Tarik, Kecamatan Tarik, Sidoarjo, Jawa Timur divonis 5 bulan oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo dan seterusnya dianggap dibacakan. Pemohon mengajukan bukti P84 dan 85. Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan hasil tindak lanjut dan seterusnya dianggap diucapkan. Bawaslu mengajukan bukti P120, 126 sampai dengan 129. Bahwa setelah mahkamah memeriksa secara seksama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat tulisan yang diajukan oleh pemohon dan keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang disampaikan, maka mempertimbangkan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Kepala Desa Tarik, Kecamatan Tarik, Sidoarjo, Jawa Timur telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu sesuai dengan tugas, kewenangan, dan kewajibannya. Terlebih lagi terhadap pelanggaran pidana pemilu tersebut telah ditindaklanjuti hingga terbitnya putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo. Terlebih lagi, mohon tidak menjelaskan lebih lanjut dalam persidangan terkait dalil aku
dan tidak pula mengajukan saksi-saksi atau ahli yang dapat mendukung dalilnya. Dengan demikian bukan dalam kapasitas mahkamah untuk menilai kembali peristiwa yang didalilkan oleh pemohon. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut mahkamah dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan sejumlah kepala desa di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur diduga melakukan deklarasi mendukung pasangan calon nomor 2 dan seterusnya dianggap dibacakan. Pemohon mengajukan bukti P86, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan dan seterusnya dianggap diucapkan, dan mengajukan bukti PK 121, 130 sampai dengan 133. Bahwa setelah mahkamah memeriksa secara seksama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat tulisan yang diajukan oleh pemohon dan keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang disampaikan, mahkamah mempertimbangkan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh jumlah kepala desa di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur dengan melakukan deklarasi mendukung pasangan calon nomor 2 telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu sesuai dengan tugas, wewenang, dan kewajiban, hingga telah memberikan rekomendasi kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo untuk menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut mahkamah dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan kepala desa Kradinan, Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur berkumpul di suatu warung, di sebuah warung menggunakan kaos bergambar Prabowo Gibran dan meneriakkan yel-yel dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa pemohon mengajukan bukti P87, Bawaslu memberikan keterangan yang pada pokoknya dan seterusnya dianggap diucapkan. Bawaslu mengajukan bukti PK 122, 134, dan 137. Bahwa setelah mahkamah memeriksa dengan saksama dari pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat atau tulisan yang diajukan oleh pemohon dan keterangan Bawaslu serta bukti-bukti yang disampaikan, mahkamah mempertimbangkan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh kepala desa Kradinan atas nama Sujarwo dalam mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor 2 telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu sesuai dengan tugas, kewenangan, dan kewajibannya yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, bukan dalam kapasitas mahkamah untuk menilai kembali peristiwa tersebut, mengingat pemohon tidak membuktikan secara konkret dugaan pelanggaran tersebut dalam persidangan mahkamah. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut mahkamah dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan terdapat konsolidasi ratusan kepala desa di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah untuk memenangkan pasangan calon nomor 2 dan seterusnya dianggap dibacakan. Pemohon mengajukan bukti P88 dan saksi Anis Priyo Asyari. Bawaslu memberikan keterangan yang pada pokoknya dan seterusnya dianggap diucapkan. Bawaslu mengajukan bukti PK 123, 138, dan PK 140 serta saksi Nurholik. Bahwa setelah mahkamah memeriksa secara seksama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat atau tulisan yang diajukan oleh pemohon dan keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti dan saksi yang disampaikan, maka mempertimbangkan dugaan pelanggaran pidana pemilu yang dilakukan ratusan kepala desa di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2 telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu sesuai dengan tugas, kewenangan, dan kewajibannya yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Bahkan peristiwa tersebut telah pula dibahas oleh Sentra Gakumdu dengan kesimpulan tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilu. Dengan demikian bukan dalam kapasitas mahkamah untuk menilai lebih lanjut peristiwa tersebut, mengingat pemohon tidak membuktikan secara konkret dugaan pelanggaran tersebut dalam persidangan. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut mahkamah dalil pemohon aku tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan adanya kegiatan kepala desa maupun perangkat desa dalam upaya pemenangan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran sebagai berikut dan seterusnya huruf A sampai dengan huruf C dianggap diucapkan. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, setelah mahkamah memeriksa dengan secara seksama dalil-dalil pemohon serta bukti-bukti surat dan tulisan atau tulisan dan bukti lainnya yang diajukan oleh pemohon untuk mendukung dalil permohonannya, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. 1. Bahwa setelah mahkamah mencermati dengan seksama bukti yang diajukan oleh pemohon terkait dengan kegiatan silaturahmi nasional Abdesi tahun 2022 yang memunculkan usulan Jokowi 3 periode, yaitu berupa bukti yang diperoleh dari pemberitaan online yang pada pokoknya dalam pemberitaan tersebut menyatakan adanya dukungan kepada Presiden Jokowi untuk melanjutkan selama 3 periode dari para kepala desa yang muncul karena aspirasi para kepala desa tersebut diterima oleh kepala negara. Berdasarkan hal tersebut, menurut mahkamah, pemohon tidak memberikan bukti yang cukup untuk dapat membuktikan adanya pengarahan
para kepala desa dalam kegiatan tersebut yang ada kaitannya dengan mendukung kemenangan pasangan calon nomor urut 2 atau setidaknya arahan ataupun perintah kepada para kepala desa untuk menyatakan dukungan Jokowi 3 periode. Sebab pada saat itu dapat dipastikan belum ada penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk pemilu tahun 2024. Selain itu, bukti yang diajukan oleh pemohon tidak jelas menunjukkan siapa yang mencetuskan dukungan Jokowi 3 periode dan dalam konteks apa hubungan tersebut dicetuskan. Dengan demikian, Mahkamah tidak dapat menilai telah terjadi pengerahan kepala desa untuk pemenangan pasangan calon nomor 2 ataupun telah terjadi pelanggaran pemilu. 2. Bahwa terhadap bukti yang diajukan pemohon berupa cuplikan video maupun rekaman suara untuk membuktikan peristiwa yang terjadi di Banjarnegara maupun pengerahan para kepala desa di Kabupaten Batubara, menurut Mahkamah, bukti tersebut tidak cukup kuat untuk dapat menilai telah adanya pelanggaran pemilu karena tidak dapat diketahui siapakah orang yang terdapat dalam video maupun rekaman suara tersebut, kapan kejadian sebagaimana disebutkan baik dalam video maupun rekaman suara itu. Dalam konteks apakah peristiwa baik dalam video maupun rekaman suara tersebut dilakukan dan terhadap siapa peristiwa tersebut dikenai. Pemohon pun tidak memberikan uraian penjelasan yang cukup dalam persidangan yang dapat menggambarkan apa sesungguhnya yang disampaikan dalam video maupun rekaman suara tersebut. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil-dalil pemohon aku tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama dalil-dalil pemohon, keterangan Bawaslu, alat bukti, surat atau tulisan, dan bukti lainnya, serta keterangan ahli maupun saksi yang diajukan para pihak, dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, menurut Mahkamah terdapat beberapa kelemahan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan pemilihan umum NKSU, UU Pemilu, PKPU maupun peraturan Bawaslu, sehingga pada akhirnya menimbulkan kebuntuan bagi penyelenggara pemilu, khususnya bagi Bawaslu dalam upaya penindakan terhadap penyelenggaraan pemilu. Bahwa UU Pemilu belum memberikan pengaturan terkait dengan kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai kampanye yang dilakukan sebelum dan setelah masa kampanye dimulai. Padahal pasal 283 ayat 1 UU Pemilu telah menyebutkan larangan bagi pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta ASN untuk mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keperpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye. Namun pasal-pasal berikutnya dalam UU Pemilu tersebut tidak memberikan pengaturan tentang kegiatan kampanye sebelum maupun setelah masa kampanye. Ketiadaan pengaturan tersebut memberikan celah bagi pelanggaran pemilu yang lepas dari jeratan hukum ataupun sanksi administrasi. Dengan demikian, demi memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi pelaksanaan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah selanjutnya, menurut Mahkamah ke depan, pemerintah dan DPR penting melakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Pemilu Kada, maupun peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan kampanye, baik berkaitan dengan pelanggaran administratif dan jika perlu pelanggaran pidana pemilu. Demikian halnya jika ada pengaturan yang saling berkelindan sehingga menimbulkan ambiguitas, hal tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan yang perlu dilakukan penyempurnaan oleh pembentuk undang-undang. Bahwa dalam upaya menjaga netralitas aparat negara, khususnya bagi pejabat negara yang juga merangkap sebagai anggota partai politik, calon presiden dan wakil presiden, anggota tim kampanye maupun pelaksana kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU sebagaimana diatur dalam pasal 299 Undang-Undang Pemilu, pemerintah dan DPR perlu membuat pengaturan yang lebih jelas tentang aturan bagi pejabat negara yang juga merangkap sebagai anggota partai politik ataupun sebagai tim kampanye dalam melaksanakan kampanye, yaitu pelaksanaan kampanye harus dilaksanakan terpisah, tidak dalam satu waktu kegiatan ataupun berhimpitan dengan waktu pelaksanaan tugas penyelenggaraan negara. Kedua kegiatan tersebut tidak dapat dilakukan dalam waktu bersamaan maupun berhimpitan karena berpotensi adanya terjadi pelanggaran pemilu dengan menggunakan fasilitas negara dalam kegiatan kampanye maupun menggunakan atribut kampanye dalam tugas penyelenggaraan negara menjadi terbuka lebar. Hal mana tergambarkan dalam kegiatan yang dilakukan oleh Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto yang melakukan pembagian sembako dan juga setelah itu menghadiri kampanye Partai Golkar sebagai Ketua Umum dan kegiatan dilakukan oleh Menteri Perdagangan dalam kegiatan APSI di Semarang sebagaimana terdapat dalam subparagraf 3.17.2 dan subparagraf 3.17.7 di atas. Bahwa dalam menarik kesimpulan terkait dengan dugaan pelanggaran pemilu terhadap suatu peristiwa, Bawaslu perlu mensondap standar operasional dan prosedur tata urut maupun visual analisis
yang baku dan memerhatikan berbagai aspek yang menjadi unsur adanya suatu pelanggaran pemilu, baik yang dilakukan sebelum, selama, dan setelah masa kampanye. Hal tersebut agar diperoleh hasil kesimpulan yang memiliki kebijakan yang kuat dan komprehensif atas suatu peristiwa yang diduga terdapat pelanggaran pemilu, meskipun hasil kesimpulan tersebut dilakukan oleh anggota Bawaslu yang berbeda-beda. Oleh karena itu, terhadap dalil aku pun Mahkamah tidak dapat menindaklanjuti dengan tanpa bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon dalam persidangan. Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, telah ternyata selama berlangsungnya persidangan untuk perkara aku, terlepas dari penilaian Mahkamah mengenai tidak terbuktinya dalil pemohon, Mahkamah memandang bahwa netralitas aparat adalah aspek penting dari prinsip demokrasi yang melindungi kebebasan politik dan partisipasi masyarakat dalam proses politik. Tanpa netralitas, demokrasi dapat terancam oleh otoritarisme. Dalam konteks demikian, maka netralitas aparat dalam pemilu tidak hanya merupakan prinsip etis yang mendasar, tapi juga krusial untuk menjaga kesehatan demokrasi dan stabilitas politik suatu negara. Oleh karena itu, dalam rangka penataan ke depan, kesadaran pemahaman tentang penataan demokrasi inkasu penyelenggaraan pemilu perlu senantiasa mempertimbangkan tidak hanya aspek regulasi, tapi juga aspek etik para pemegang jabatan publik. Dengan demikian, diharapkan dapat membentuk sistem yang kuat untuk mengantisipasi ketidaknetralan aparatur negara dalam penyelenggaraan pemilu, sekaligus memastikan proses pemilu yang langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil-dalil pemohon berkenaan dengan mobilisasi atau netralitas pejabat atau aparatur negara adalah tidak beralasan menurut hukum.